Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ada bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku. Selamanya Kau hebat bagiku. Ku sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku. Selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah
Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kembali berjumpa dengan saya di dalam sesi doa ibadah pagi secara online. Di bulan April masih tetap dengan tema yang sama, ada jangan engkau khawatir. Ya, Tuhan tahu bahwa orang-orang Kristen ini mudah menjadi khawatir ketika mereka punya masalah, punya persoalan, mereka menjadi khawatir. Oleh sebab itu Tuhan berkata jangan engkau khawatir. Kita sama-sama buka kebenaran firman Tuhan di dalam kitab Matius pasal 6 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-33. Matius pasal 6 ayat 31 sampai dengan ayat yang ke-33 akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Sebab itu janganlah kamu khawatir dan berkata, apakah yang akan kami makan? Apakah yang akan kami minum? Apakah yang akan kami pakai? Semua itu dicari bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Akan tetapi Bapamu yang di surga tahu bahwa kamu memerlukan semuanya itu. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Ya, sebuah janji firman Tuhan yang sangat indah. Ya, di dalam perikop ini firman Tuhan sedang membicarakan tentang kekhawatiran. Ya, ada banyak orang-orang percaya hidupnya dibelenggu oleh kekhawatiran. Ada banyak orang-orang Kristen yang selalu khawatir akan hari esoknya, khawatir akan masa depannya, khawatir akan kehidupannya, akan anak-anaknya, akan usaha pekerjaannya, khawatir akan kesehatannya. Tetapi firman Tuhan berkata, jangan engkau khawatir tentang hal apapun juga. Jangan engkau khawatir tentang apa yang engkau makan, engkau minum, engkau pakai. Tuhan menyediakan semuanya itu. Itulah janji Tuhan yang sangat luar biasa. Mari kita lihat ayat 33. Firman Tuhan katakan, tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya akan ditambahkan kepada kita. Ya, itu janji Tuhan. Ya. Apa itu cari kerajaan Allah? Mencari kerajaan Allah itu berbicara kita beribadah. Itu kita berbicara tentang kita berdoa, memuji menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, mencari wajah Tuhan, membaca Alkitab. Sebagai orang Kristen, kita harus punya waktu untuk bersatu dengan Tuhan. Setiap pagi kita bisa membuka fajar untuk mencari wajah Tuhan, mencari hadirat Tuhan, membaca Alkitab. Ya, kalau mungkin Anda tidak bisa di pagi hari, sudah bisa melakukan saat teduh di malam hari. It's okay, no problem. Kita bisa melakukannya. Ya, kekristenan bukan bicara soal agama, tetapi kekristenan bicara soal relationship, soal persekutuan kita dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Bahkan lebih lagi kita punya waktu bersekutu dengan Tuhan, sebab Dia adalah mempelai pria. Dan kita sebagai gereja Tuhan, kita adalah mempelai Kristus. Kita harus senantiasa punya waktu untuk kita bersekutu dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim bersama dengan Tuhan Yesus. Ya, itu bicara tentang mencari kerajaan Allah. Ya, bahkan kita juga melayani Tuhan, itu bicara mencari kerajaan Allah. Ya, tetapi tidak cukup hanya untuk mencari kerajaan Allah. Firman Tuhan juga katakan, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, ya, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Kebenaran harus kita lakukan. Apa artinya? Kita harus hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita harus hidup menuruti perintah-perintah Tuhan, taat kepada Tuhan, tidak melenceng ke kiri maupun ke kanan, tetapi kita berjalan di dalam jalannya Tuhan. Izinkan Roh Kudus memimpin hidup kita. Kalau hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, maka kita yakin dan percaya berkat-berkat akan dicurahkan di dalam hidup kita. Ya, apa yang Tuhan janjikan bukan kutuk, tetapi berkat. Apa yang Tuhan janjikan bukan kegagalan, tetapi keberhasilan. Apa yang Tuhan janjikan bukan sakit penyakit, tetapi kesehatan, kesembuhan. Itu yang Tuhan janjikan. Ya. Dan ketika kita mencari kerajaan Allah dengan segenap hati kita suka berdoa, menyembah Tuhan, memuji Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan. Kita suka merenungkan kebenaran firman Tuhan, bersaat teduh, bahkan kita melayani Tuhan. Kita bicara mencari kerajaan Allah, dan kita hidup di dalam kekudusan. Kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan. Maka janji Tuhan yang sangat indah, semuanya akan ditambahkan dalam hidup kita. Apa arti semuanya? Ya, semua artinya Tuhan kalau mau memberkati kita, bukan berkat yang sepotong-sepotong, tetapi berkat yang Tuhan curahkan dalam hidup kita adalah berkat secara menyeluruh.
Apa yang Tuhan janjikan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya adalah berkat secara totalitas. Baik itu berkat jasmani maupun itu berkat secara rohani. Ya. Tuhan berjanji akan memberkati kita secara materi. Ya. Tetapi apa artinya kalau kita hanya punya harta kekayaan, tetapi kita sakit-sakitan? Apa artinya kita punya berkat materi yang berlimpah, tetapi kita duduk di kursi roda, kita tidak bisa menikmati harta kekayaan? Ya. Oleh sebab itu Tuhan juga berjanji memberkati kita dengan berkat kesehatan. Ya. Kita punya berkat materi, kita sehat, tetapi kalau kita tidak mengalami kebahagiaan di dalam keluarga kita, maka apa artinya kekayaan dan kesehatan? Kalau setiap hari keluarga kita, suami dan istri selalu bertengkar, ribut melulu, orang tua dengan anak bertengkar terus, ya, berselisih paham terus-menerus, apa artinya? Apa artinya kalau kita kaya, kita sehat, tetapi anak-anak kita terjerat oleh narkoba, anak-anak kita terjerat seks bebas, terjerat oleh LGBT, maka semuanya sia-sia. Oleh sebab itu kita perlu, ya, kita diberkati secara materi, kita sehat, dan kita juga mengalami kebahagiaan di dalam keluarga kita. Ya. Tetapi kalau kita mendapatkan berkat materi, berkat kekayaan, kita sehat, keluarga kita bahagia, tetapi hidup kita tidak dilindungi oleh Tuhan, ya. Seringkali kebobolan oleh maling, seringkali kerampokan, ya, bahkan seringkali mengalami kecelakaan, mengalami musibah, ya. Tidak ada artinya semuanya. Oleh sebab itu, selain kita diberkati secara materi, kita juga sehat tubuh jiwa kita. Kita juga mengalami kebahagiaan dalam rumah tangga kita. Kita juga dilindungi oleh Tuhan. Berkat perlindungan itu Tuhan janjikan dalam hidup kita. Mari kita akan buka di dalam Mazmur pasal 91, ya. Kita buka ayat yang ke-11 dan 12. Mazmur 91 ayat 11 dan ayat yang ke-12 akan saya bacakan bagi Bapak Ibu Saudara. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Sebuah janji firman Tuhan yang sangat indah, Bapak Ibu Saudara. Ya. Tuhan juga melindungi kita. Tetapi di samping Tuhan melindungi kita secara langsung, Tuhan juga kirimkan para malaikat-malaikatnya. Tuhan perintahkan malaikat-malaikatnya untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Dimanapun kita berada, ya, kapanpun juga Tuhan perintahkan para malaikat tentara surga menjaga kita. Bahkan malaikat Tuhan akan menjaga, melindungi, bagikan tembok berapi mengelilingi kita. Sehingga tidak ada satu kuasa gelap pun yang bisa menjamah kita seujung rambut pun. Ya, penjagaan, perlindungan Tuhan atas orang-orang percaya itu sangat luar biasa. Oleh sebab itu, ya, berkat yang keempat adalah berkat perlindungan. Perlu kita alami dalam hidup kita, ya, supaya kita hidup di dalam janji-janji Tuhan. Kembali, ya, orang Kristen tidak akan menjadi khawatir kalau kita melakukan Matius pasal 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah beserta dengan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Mari kita belajar mencari kerajaan Allah. Artinya apa? Kita memuji, menyembah Tuhan. Kita suka masuk dalam hadirat Tuhan. Kita memberi persekutuan dengan mempelai pria Tuhan kita Yesus Kristus. Kita suka berdoa. Kita suka merenungkan firman Tuhan. Bahkan kita melayani Tuhan. Kita beribadah. Itu bicara tentang mencari kerajaan Allah. Dan kita hidup di dalam kebenaran firman Tuhan. Kita hidup dalam kekudusan. Dan akibatnya ketika kita melakukan itu, maka semuanya itu akan ditambahkan dalam hidup kita. Baik itu berkat materi, baik itu berkat kesehatan, berkat keluarga bahagia, berkat perlindungan, berkat rohani, damai sejahtera, sukacita dari surga akan memelihara hidup kita. Saya yakin dan percaya bahwa firman Tuhan pagi hari ini akan memberkati kita semua dimanapun Anda berada, mengikuti secara online ibadah doa pagi pada pagi hari ini. Dan ketika kita terutama mengutamakan Tuhan Yesus, mencari hadirat, mencari wajahnya terlebih dahulu, dan kita merenungkan firman Tuhan, maka saya yakin dan percaya sepanjang hari ini kita akan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dan apapun yang kita lakukan
akan Tuhan buat menjadi berhasil dan diberkati oleh Tuhan. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.